Ingat apa? Ingat utang atau ingat apa? Nggak bisa nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang mengerti bahasa Quran itu, mau suaranya bagus, mau tidak bagus suaranya, yang penting bacaannya benar, dia bisa pahami dan dalami maknanya, akan tersentuh. Nah, kalau kita ini nanti suaranya bagus, mendayu-dayu baru kita cengeng. Giliran suaranya jelek, padahal bacaannya bagus, tidak ada rasa. Jadi kalian itu, bukan kalian, mereka itu, ya, mereka itu hanya emosi karena suara, bukan emosi karena makna. Ya levelnya jauh. Iya toh? Pernah nggak antum misalnya di suatu acara, kemudian apa sound sistemnya bagus, kemudian soundnya bagus, back soundnya bagus. Nah, terus ada instrumen yang sedih, ikut sedih, ada instrumen semangat, ikut semangat. Ah, level kalian di situ. Tidak semangat karena makna dan tidak sedih karena makna. Nah, itu bahaya. Itulah penyakit hati. Betul, benar. Kalau hati muti semangat karena instrumen dan juga sedih karena instrumen, itu penyakit hati. Kita itu semangat karena makna dan sedih karena makna. Jelas? Oke, kita lanjut. Nah, target kita itu fahmul makru tentu sebenarnya untuk bisa membaca teks Arab dan memahami teks Arab itu kan sebenarnya kita harus belajar qawaid lugawiyah, grammar bahasa Arab. Tapi akan sulit kalian pelajari kalau tidak ada pengantarnya. Pengantarnya nih buku ini. Jadi kalian belum belajar intinya bahasa Arab. Ibarat kalau kita belajar bahasa Indonesia itu ibarat aku Budi. Ibarat seperti itu gitu loh. Ya, pengantar. Ini masih pengantar. Nanti pengantarnya ini targetnya adalah kalian punya mufrodats, ya, perbendaharaan kosakata Arab. Nanti akan dibungkus dengan hiwar atau muhadasah, percakapan. Nanti kalau perbendaharaan kosakata Arab sudah mantap, sudah lumayan, belajar grammarnya, nahwu sorofnya akan mudah. Jelas? Mudah-mudahan bisa konsisten ya. Karena penyakitnya orang Indonesia itu memulainya mudah, konsistennya susah. Ya, masalahnya Ustadz ini sejak pindah ke Yogyakarta, itu sejak pindah ke sini sudah buka kelas bahasa Arab. Ya, saya 2015 di sini. Saya bukan orang Jawa, saya orang Sulawesi, orang kasar saya. Sulawesi orang timur, ya. Terus Ustadz dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada yang dari Kendari? Man min Kindari. Hah? Oh, Ambon, Maluku. Ya, sama-sama timur, hanya Ambon lebih timur lagi. Berarti lebih kasar lagi. Ya, ya, bukan kasar dalam makna yang sebenarnya, ngomongnya yang keras itu aja. Nah, ikhwatal iman, saya juga belajar bahasa Arab bukan sejak SD, bukan. Bukan sejak SMP, SMA. Ustadz itu mulai belajar bahasa Arab justru sejak kuliah. Setelah tamat SMA, saya masuk perguruan tinggi Universitas Halu Oleo, Kendari. Terjemahannya Universitas 8 Hari, 8 matahari. Halu Oleo. 8 apa? 8 hari, 8 malam. Nggak ngerti itu apa tuh. Ustadz dulu di Fakultas MIPA. Ambil jurusan matematika murni. Ya, saya matematika, jago aku kali-kali. Ya, matematika.
Ya, dulu kan pelajarnya kalkulus, diferensial, integral, trigonometri, macam-macam itu. Nah, aku kan senang tuh. Dulu saya pinginnya jadi ilmuwan. Ilmuwan itu ilmuwan. Dulu apa namanya, idola saya bukan ulama, bukan nabi. Idola saya dulu Albert Einstein, Newton. Pingin sekali jadi ilmuwan saya dulu. Terus mulai ikut majelis-majelis, kan saat itu kan di kampus kan banyak pergerakan, aktivitas, aktivis. Terus mulai ikut majelis-majelis pengajian. Nah, terus Ustadz pingin mendalami agama. Lalu aku mulai berpikir, ini ilmu kalkulus yang aku pelajari selama ini gunanya apa? Tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sia-sia. Ada guna untuk konteks tertentu. Mau jadi insinyur, mesti kuasai kalkulus. Mau buat pesawat macam-macam itu, ya. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari, apakah ilmu itu digunakan? Paling ilmu matematik sehari-hari itu penjumlahan, pengurangan, pembagian, persentase, itu aja yang berlaku. Selebihnya nggak berlaku. Wah, mulai berpikir. Saya sudah keras berpikir, tapi apa gunanya? Nggak ada gunanya. Itu menurut saya saat itu ya. Kemudian Ustadz mulai berpikir, apa sih ilmu yang pasti berguna? Hanya sekedar diketahui, pasti berguna. Nah, dapatlah jawabannya. Ya ilmu agama lah. Ilmu agama itu sekedar diketahui, berguna dan sudah berpahala. Apalagi diamalkan, luar biasa. Apalagi diajarkan. Ya, antum belum mengerti aja, baru upaya tahu, ta'alum namanya, sudah berpahala. Tahu, berpahala. Diamalkan, berpahala. Diajarkan, berpahala. Bahkan kalau antum keluar dari rumah hanya untuk belajar, sepanjang jalan berpahala. Sampai rumah. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk menuntut ilmu, wa huwa fi sabilillah, maka ia sesungguhnya berjihad di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Wah, aku dapat nasihat tuh dari ustadz-ustadz. Luar biasa ilmu agama ya. Akhirnya selesai semester 3, mau naik semester 4, gue bilang kayaknya nggak ada gunanya kuliah. Saya balik ke rumah, mau rayu ibu saya, kan sudah keluar biaya tuh. Meskipun saat itu sih belum mahal ya kuliahnya, sekarang mah luar biasa mahalnya. Bu, kayaknya saya mau berhenti kuliah deh. Menurut ibu saya marah. Dasar kamu, bagaimana masa depanmu kalau nggak kuliah? Nah, saya saat itu memang sudah punya bakat cerdas sih saat itu. Saya bilang sama ibu saya, Bu, apa sih harapan tertinggi ibu kepada anaknya? Apa harapan tertinggi? Apa cita-cita tertinggi? Dokter? Tidak. Apa, Bu? Saya tugas saat itu. Kata ibu saya, ya sebenarnya sih semua orang tua itu cita-cita tertingginya adalah anaknya jadi soleh, bisa menjadi penyelamat orang tuanya di kuburan dan di akhirat. Kalau jadi dokter kan belum tentu, hanya bisa jadi kebanggaan di dunia saja. Ya, jadi apapun profesi yang membanggakan itu hanya bisa dibanggakan di dunia, tapi tidak bisa menyelamatkan orang tua di kuburan, apalagi di akhirat. Nah, kata ibu saya, ya anak soleh lah. Itu cita-cita tertinggi orang tua, siapapun selama dia muslim. Terus aku bilang, nah, cita-cita itu yang saya ingin wujudkan, Bu. Memang ibu tidak bangga saya jadi ustadz. Dengan rayuan seperti itu akhirnya ibu saya mau. Dari Kendari saya hijrah ke Makassar.
Disitulah Ustadz masuk di Mahat Lughah, Mahat Albir, ya, at-takhassus fil lughah al-arabiyyah wa dirasat al-islamiyah. Nah, itu memang mahat untuk mahat bahasa Arab dan juga studi-studi keislaman. 3 tahun saya di situ. Setelah tamat, Ustadz mengembara ke Maluku. Maluku mana? Bukan Ambon. Itu Ambon, Maluku Selatan ya? Selatan ya? Oh, kan Maluku banyak. Ada Maluku Utara, ada Maluku Selatan. Ustadz itu di Maluku Utara. Tapi bukan di Ternate-nya. Di pulau terpencil, kalau ada tsunami hilang tuh pulau. Namanya Pulau Sanana. Pulau Sulawesi. Maksudnya Kabupaten Sulawesi. Di situ ada Pulau Taliabu, Pulau yang dari Ambon tahu kan? Nah, itu pulau kecil tuh. Kalau ada tsunami hilang sudah pulau itu. Nggak ada listrik, kuatal iman. Loh Ustaz, dari Makassar ngapain ke sana? Karena aku dulu misionaris. Tapi misionaris Islam, ikhwatal iman. Bukan misionaris Kristen. Kenapa? Karena dulu wilayah itu adalah zona kristenisasi. Zona kristenisasi. Jadi Ustadz dikader setelah mahat dikader berapa ya 6 bulan untuk menjadi misionaris. Membendung kristenisasi di Indonesia Timur. Terutama di wilayah timur yang mayoritas muslim, yaitu Maluku Utara. Itu kan di situ ada Kesultanan Tidore, ada Kesultanan Ternate, mayoritas muslim, tapi zona merah kristenisasi, terutama di daerah pulau. Jadi 6 bulan Ustadz, makanya Ustadz itu senang bicara-bicara tentang teologi Kristen, ya toh, tentang Injil suka Ustadz. Karena dulu diajarin bekal untuk menghadapi misionaris. Dan waktu Ustadz dari Ternate menuju Pulau itu pakai kapal kayu. Kapal kayu ikhwatal iman. Nggak ada sinyal. Jadi kalau hanyut tidak terbaca radar itu kayaknya. Ke sana. Nah, kebetulan waktu di kapal itu aku lihat kenapa ini orang yang satu ini aneh. Penampilannya ya putih. Kayaknya misionaris orang ini. Satu kapal kita nih. Ya, tapi saat itu Ustadz lagi mabuk. Jadi nggak kepikiran mau debat di situ. Ya, dia bawa koper juga dan Ustadz tidak sengaja lihat ada salib di mana? Waduh, kacau. Tapi Ustadz mabuk ini nggak bisa nih. Masalahnya itu kan kapalnya goyang, nggak karuan. Iya, hanya bisa tidur lihat misionaris di sebelahnya. Benar sudah nih, memang aku diutus di pulau itu memang rawan kristenisasi. Udah Ustadz ke sana, Ustadz dakwah di sana itu 1 tahun. Karena pengen nikah, pengen balik gitu loh, tidak bercanda. Ya, jadi 1 tahun. Memang kontraknya itu 1 tahun, ya bisa diperpanjang. Jadi saya punya yayasan dulu, bekerja di yayasan, kalau mungkin kalian tahu, AMCF, Asia Muslim Charity Foundation. Itu dari Dubai. Nah, di antara programnya itu adalah program membendung kristenisasi atau sekaligus ya melakukan islamisasi di negara di wilayah Indonesia yang mayoritas Kristen. Banyak teman-teman saya diutusnya justru di wilayah yang mayoritas Kristen. Mereka banyak memualafkan di sana. Kalau Ustadz kebetulan ditugaskan di mayoritas Islam karena itu zona kristenisasi. Kalau di seperti Papua dan di timur sana yang mayoritas Kristen, itu namanya islamisasi. Nah, kalau di wilayah yang mayoritas Muslim, kristenisasi. Nah, Ustadz ditugaskan untuk membendung
Kristenisasi yang ada di Pulau Sulawesi. 1 tahun saya di sana, nggak ada listrik. Ustadz pertama datang, bingung juga. Waduh, nggak pakai baju, ya Allah. Laki-lakinya bukan perempuannya. Terus, ya begitulah. Alhamdulillah ya. Ya, Ustadz kan itu yayasan buat masjid di situ. Buat masjid di pulau itu. Setelah jadi masjid, diutuslah para dai di masjid itu. Nah, saya diutus. Waktu aku datang ke masjid yayasan saya itu, aku masuk, banyak yang berjenggot. Tapi yang berjenggot itu bukan manusia, ikhwatal iman. Mau tahu? Kambing. Kambing soleh. Sudah berjenggot, bawa tasbih pula. Ya itu. Tahu maksudnya nggak? Iya, itu kan biji-biji kotorannya kan. Nah itu loh. Ini saya ngarang bener itu. Saya masuk banyak orang berjenggot, tapi wujudnya kambing, terus banyak tai kambing. Masjid loh itu. Masjid. Aduh, kesan pertama nggak mengembirakan, menyedihkan kesan pertama itu nyampe di situ. Luar biasa. Memang aku diutus di tempat seperti ini. Muslim mayoritas, tapi tidak tahu agama. Taunya apa? Santet. Taunya sihir, itu aja taunya. Akhirnya Ustadz Sabu tuh masjidnya dibersihin, terus mulai ajak tokoh-tokohnya di situ untuk meramaikan masjid, azan-azan sendiri, Allahu Akbar, Allah, baru tidak pakai toa kan, jadi kita harus teriak sekeras-kerasnya, ya, wanita-wanitanya nggak ada yang pakai kerudung, tapi alhamdulillah ketika aku meninggalkan kampung itu, mereka pada sedih karena tidak ada lagi yang membimbing. Nah, tidak, padahal kalau iya, karena programnya itu berkesinambungan, ikhwah. Ustadz lama pergi, Ustadz baru datang gitu loh. Nah, karena saya kontraknya udah selesai pergi, tapi Ustadz yang lebih gagah datang gitu di pulau itu, ikhwatal iman. Nah, kok bisa nyampe sana ya? Aduh, nggak ngerti saya. Ya namanya juga pengantar. Ya, namanya juga pengantar. Iya benar. Ya, jadi saat itu kan aku buka TPA semua level. TPA tingkat anak-anak ada, TPA tingkat remaja ada atau dewasa, dan TPA tingkat orang tua lah gitu. Tapi yang meramaikan bukan orang tua, anak-anak dan remaja. Nah, terus itu kan gak ada yang pakai kerudung. Aku tanya, kalian kenapa nggak pakai kerudung? Nggak ada duit. Nah, terus aku bilang, ya udah, kalau saya berikan kerudung, pakai ya. Tidak ada lagi alasan nggak punya duit. Mau sih, Ustaz, tapi masalahnya seragam sekolah kita percuma. Kita pakai kerudung sehari-hari, pergi sekolah, nggak ada seragam, yang pakai apa namanya? Yang pakai kerudung. Kalau seragam pakai kerudung kan mesti rok panjang, terus setelan lengan panjang dan pakai kerudung. Akhirnya, waduh susah juga ya. Akhirnya ya udah. Tapi kalau dibilikan seragam yang apa seragam pakai kerudung, siap pakai kerudung, siap tat. Mereka kiranya nggak bener tuh. Akhirnya aku ke kota, aku belikan tuh seragam, yang lengan panjang, rok panjang, kerudung. Terus aku kumpulin. Ini nih, kemarin kalian sudah janji toh, kalau ada seragam akan pakai kerudung. Akhirnya mereka pakai. Saya nggak tahu sekarang, jangan-jangan mudah-mudahan masih dipakai. Nah, ikhwatal iman. Nah, kenapa Ustadz itu hanya setahun? Karena Ustadz merasa ilmunya masih
masih kurang, pingin lagi belajar bahasa Arab, masih kurang sekali. Akhirnya belajar bahasa Arab dan juga studi keislaman. Balik lagi ke Makassar, masuk di kelanjutan dari program itu, ya. Jadi kalau program 3 tahun itu adalah program apa? Program I'dad Lugawi atau Ikmal Lugawi. Nanti lanjut 4 tahun lagi untuk program syariahnya 4 tahun. Jadi 7 tahun semua, udah kayak di Al Azhar toh, 7 tahun sudah ikuti program Lugawinya 3 tahun, terus program syariahnya 4 tahun. Saya kembali ke Makassar, tapi saat itu kembali ke Makassar, masuk yang program 4 tahunnya, takdir Allah bicara lain. Saya kenalan dengan seorang kiai yang sangat luar biasa dari Banten. Saat itu ada acara dia ke Makassar. Mungkin kalian tahu lah kiainya, Kiai Haji Yasin Mutahhar Hafizahullah. Dia punya pondok pesantren di Banten, Serang Banten, pesantren Al-Abqari. Luar biasa pengetahuan bahasanya. Alfiah dia hafal tuh Alfiah. Ketemu, wah luar biasa ini Ustaz. Ya, saya pingin mulazamah. Akhirnya saya minta izin, boleh nggak saya ke pondok antum untuk mulazamah bahasa dan juga usul fikih, karena beliau juga pandai usul fikih. Boleh izinkan, akhirnya dari Makassar saya hijrah ke Serang, Banten. Nah, di situ Ustadz belajar dengan kiai itu sambil mengajar juga di pesantren itu karena ya Ustadz kiai saya itu butuh jasa saya untuk mengajar. Terus kok Ustadz bisa di Jogja? Ya alasannya karena menikah, ikhwatal iman. Alasannya itu ya. Jadi pas pulang kampung ngisi majelis, ya toh. Antum ada nggak saat itu? Bukan ini. Ini kan dari kampung saya ini. Nama antum siapa? Lupa aku. Hah? Siapa? Irsan. Iya. Irsan. Ihsan. Oh, Ihsan Mal gitu ya. Ini satu kamu ini. Ihsan ini. Yang ganteng ini. Ya. Satu kampung. Antum saat itu sudah ada nggak? Waktu aku ngisi-ngisi majelis terus jodoh aku datang di situ. Masih kecil ya? Masih kecil. Nah, di situ terus ya singkat cerita ya udah pingin nikah saat itu. Nah, kebetulan istri saya itu kuliah di sini di Yogyakarta. Nah, terus masih kuliah aku nikahin dia. Kurang ajar kan aku kan? Belum selesai aku nikahin istri saya itu. Nah, nikah awalnya LDRan, masih kuliah di sini, Ustadz masih ngajar di pondok pesantren. Wah, tapi istri saya itu nggak bisa seperti itu. Kalau saya mah bisa-bisa aja. Nah, dia nggak mau bisa-bisa gitu ya. Akhirnya aku yang hijrah ke sini. Itulah awal mulanya. Sampai sekarang nggak jelas aku. Di sini nggak jelas. Ya, saya sebelum di Sleman di Bantul. Ya, di Bantul dulu lama di Bantul terus ke sini Sleman. Sudah ya kisahnya ya. Ya Allah, saya nggak ngerti kok bisa sampai di situ ya. Ya, kita kembali ke Durusul Lughatil Arabiyyah. Ah, coba di next. Nah, tunggu dulu. Nah, ini pengarangnya almarhum belum lama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu beliau wafat, yaitu Ad-Doktor Abdurrahim. Ya, ini luar biasa. Ini yang mengarang buku ini. Belum lama, 2 bulan yang lalu kayaknya wafat. Dia sebenarnya bukan asli Arab. Dia itu orang Pakistan.
Pakistan, kemudian lama di Arab Saudi, dan menjadi prof bahasa di Jamiah Islamiyah Madinah. Kemudian dia buat buku ini untuk memudahkan non-Arab untuk belajar bahasa Arab. Ikhwatal iman, banyak, kalian jangan berpikir bahwa ahli bahasa itu harus orang Arab asli. Ya. Pernah dengar nama Sibawayh, seorang ahli nahwu. Sibawayh bukan orang Arab itu, orang Spanyol. Ya. Pernah dengar Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, itu bukan orang Arab itu, orang Spanyol. Barat, orang bule, Spanyol. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi pertemuan berikutnya harus ada bukunya ya. Soalnya gaya gini nggak enak Ustaz ngajarnya. Harus begini. Lanjut. Atau mungkin ada PDF-nya, buka. Ya udah buka itu aja. Sambil nanti lihat gadget, lihat itu ya supaya Ustadz begini. Lanjut. Terus nah, mulai dari situ. Ini kayak belajar TK ini ya. Ada gambarnya pula. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, ad-darsul awwalu. Ayo, supaya semangat. Ad-darsul awwalu. Pelajaran pertama. Hada. Ini. Jadi jadi pelajaran pertama kita temanya ini. Ya, hada. Jadi hada ini namanya isim isyarah lil qarib. Jadi isim yang mengisyaratkan sesuatu, tapi sesuatu benda itu dekat. Hada. Ayo, hada. Ini. Hada baitun. Apa artinya? Masya Allah. Sudah pintar ya. Ya, cobanya itu bisa dihilangin gambarnya. Hada masjidun. Ini masjid. Hada babun. Ini pintu. Hada kitabun. Ini buku. Hada qalamun. Ini pena. Ya, jadi nggak apa-apa kita baca dengan tanda baca akhirnya supaya kita terbiasa, ya. Karena nanti kalau kita baca kitab itu memang harus tanda bacanya jelas. Kalau dalam percakapan sehari-hari memang diwakaf saja. Hada qalam. Ini pena. Tapi untuk pembiasaan membaca itu tanda baca akhirnya dibaca saja. Hada miftahun. Ini kunci. Hada maktabun. Ini meja. Hada sarirun. Hada sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Ini kursi. Ini kursi. Ya, jadi luar biasa sudah berapa kosakata ini? Ah, luar biasa, cepat ini. Lanjut. Nah, sekarang kita akan tambahkan dengan huruf ma. Jadi sudah dalam bentuk istifham, pertanyaan. Ya, istifham itu artinya pertanyaan. Ma ini adalah ma istifhamiyah, ma yang dipergunakan untuk bertanya. Kalau kita mendalami bahasa Arab, ma itu banyak macamnya. Ada ma istifhamiyah, ada ma mausulah, ada ma nafiyah, ribet. Untuk yang pertama kita akan ya belajar ma istifhamiyah, ma yang difungsikan untuk bertanya. Mahada. Ingat kalau bertanya itu harus ditarik ujungnya. Mahada. Gitu. Jangan
Seperti sebagian santri saya, mahada. Wush, nggak bener itu. Harus intonasinya itu mahada. Ah, ya. Mahada, Mahaza. apa ini? Apa ini? Hada baitun. Haza baitun. Ini rumah. Rumah. Ini rumah. Ahada baitun. Ahaza baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Jadi bahasa Arab itu termasuk bahasa yang sangat hemat. Hanya satu huruf saja. Ya, bisa banyak huruf di bahasa Indonesia. Nah, makanya kalau kita menerjemahkan buku, ya, yang tadinya halamannya 300, Arab terjemahannya bisa jadi 500. Ustadz itu kan punya karya terjemahan. Itu judulnya, kalau judul Arabnya itu Mafahim Islamiyah. Itu 300 halaman. Arabnya 300 halaman. Terus Ustadz terjemahkan menjadi studi pemahaman Islam. Tahu nggak berapa halaman? 500. Arabnya 300, terus apa namanya? Hasil terjemahannya 500 halaman. Ada yang punya bukunya? Kayaknya udah selesai, sudah nggak ada bukunya. Dulu terbit 2015 kalau tidak salah. Studi pemahaman Islam. Kalau antum buka kayaknya masih ada di Bukalapak kalau tidak salah, tapi sudah nggak ada stoknya. Nggak tahu, teman saya yang penerbit itu entah kemana, hilang dia. Ya, karena penerbitnya dari Sumatera. Nggak tahu di mana dia sekarang. Nah, mana? Ya, jadi A itu artinya hal, apakah. Ahada baitun, Haza baitun. apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam, ya. Hada baitun, ini rumah. Ini rumah. Nah, jadi kan sudah ada nih, naam, naam saja. Nah, antum tazawij? Naam. Kamu udah nikah? Iya. Padahal belum. Karena taunya naam, kebalikannya nggak ngerti, kebalikannya la. Ya, kalau naam ya, la tidak. Naam hada baitun. Naam, haza baitun. Ya, ini rumah. Ma hada, Haza. apa ini? Apa ini? Hada qamisun. Haza qamisun. Ini baju. Ini baju. Meja itu karena terpaku sama gambarnya toh. Baju aja, qamis ya, baju. Ahada sarirun, Haza sarirun. apakah ini ranjang? La, La. tidak. Tidak. Ada kursiyun, Haza kursiyun. ini kursi. Ini kursi. Ahada miftahun, Haza miftahun. apakah ini kunci? La, Ya, ada haza qalamun, qalam. ini pena. Ini pena. Mahada, Haza. apa ini? Apa ini? Ada najmun, Haza najmun. ini bintang. Ini bintang. Berarti kalian di langit. Ini bintang. Uzalika najmun, itu bintang. Nah, berarti ini asumsinya kalian di langit ya. Ini bintang. Nah, sekarang tamrin atau latihan ya. Nah, saya akan kunjung nih satu-satu. Kebiasaan Ustaz itu latihan itu sampai belakang, sampai pelapor. Ya. Mas, akhi. Mas, nama. What's your name? Ngertinya itu dia. Hah? Ismi Edo. Ya, Edo. Mahada.
Tafadhal. Ma hadza? Jangan kasih bocoran. Nah, ma hadza? Emang ada atapnya? Ma hadza? Ayo. Jangan saling tolong menolong. Ada tempatnya tolong menolong. Ma hadza? Naam. Ma hadza? Hadza miftahun. Anta akhi Ihsan. Ma hadza? Unzur ila as-surah. Lihat gambarnya. Masya Allah. Wa ba'dahu anta. Ma hadza? Visioner banget kamu ya. Loncat aja. Ma hadza? Qol Ibnu Jabir. Ma hadza? Makanya tadi waktu di halaman pertama itu saat Ustadz membacakan dihayati, diresapi, direnungkan, dipahami, dimasukkan ke hati dan pikiran supaya benar-benar gitu loh. Harus diresapi gitu loh. Jangan hanyut dalam ceritanya Ustadz. Pengen pulang-pulang dari berjuang dapat istri. Mana tadi? Mahada. Ini apa namanya? Lebih Arab dari Arab ya. Tapi salah, akhi. Lagi pendek aja, nggak usah panjang. Hada kalamun, bukan. Kalamun saja, biasa saja, biasa saja. Ya. Jangan lebih Arab dari Arab. Karena itu melampaui batas. Ya. Pernah kali orang kalau ngomong lebih Arab dari Arab. Biar Hamzah dijadiin ain semua. Ain gitu. Lebih Arab dari Arab, ya Allah. Padahal salah gitu. Anta ya akhi, ma hada babun. Nah, ba'dahu anta akhi, ma hada? Wa ba'dahu tafadhal anta ya sahiban nadharah. Sahiban nadharah yang pakai kacamata. Fadhal, ma hada? Ya, jangan balik nanya. Kamu jawab saja. Ma hadza? Naam. Nah, sekarang tamrinnya lebih dinaikin lagi levelnya. Akhwat yang dapat itu. Wal an nantaqilu ila tamrini tsani, kita beralih ke latihan yang kedua. Ini sudah kalau tadi apa namanya menggunakan huruf ma apa. Sekarang menggunakan huruf a apakah. Jadi nanti jawabannya na'am atau la. Tapi ingat jangan hanya na'am la doang, kasih keterangan setelah itu. Na'am bla bla bla, la bla bla bla. Nabda min, saya mungkin kan berdiri supaya lihat. Ya. Anta ya ukhti. Oh, anti. Anti ya ukhti, tafadhal. Tafadhali. Ahada baitun. Ini jawabannya nggak boleh diwakili. Sahibatan nadhara. Tafadhali. Ahada baitun. Hada panjang. Hada masjidun.
Ba'daha ahadha miftahun. Naam. Ba'daha ahadha qamisun. Hmm? Ba'daha ahadha najmun. Bukan na'am. Na'am saja. Ahadha najmun. Masya Allah. Ya. Nah, wal'an nantaqilu ila tabrini tsalithi. Kita akan beralih ke latihan yang ketiga. Ya. Ini kita hanya disuruh untuk membacakan saja. Ya. Iqra waktub, baca dan tulis. Tapi saya minta antum baca saja. Ini kan gundul. Kalau mampu dibaca luar biasa. Ya, nanti setelah ini beli kitab gundul sudah. Nanti pusing sendiri gitu ya. Jangankan isinya, judulnya aja susah dibaca. Ya, belum isinya. Ba'daha tafadhali jumlah al-ula, al-jumlatul ula iqra'i jayidan. Biarin aja deh, nggak usah pakai kamera. Naam, yakfiki. Hadza maktabun. Luar biasa ya. Gundul ini loh, gundul. Gundul ini. Udah dicukur tadi. Nah, sekarang ba'daha. Artinya tarjimi. Ukhti. Hadza maktabun. Nah, ba'daha. Tafadhali. Ba'daha. Ba'daha. Yang sana. Anti. Tarjimiha. Ba'daha. Bukan apakah? Apa? Lanjut. Kursiun. Ada kursiyun. Jadi tekanan-tekanan Arabnya itu harus jelas itu. Ada kursiyun. Ada miftahun. Gitu kan enak tuh. Nada-nada Arab itu. Ya. Hanya cengkok-cengkoknya yang susah. Nah, sekarang kembali ke Eko. Eko yang namanya ya. Oh, Edo. Tafadhol. Edo. Baca Operator itu kelewat. di bawah tuh. Operator juga mau, Ustaz. Edo. Oh ya, Arab itu Edo gitu. Operator kelewat. Tafadhol, iqra jayidan. Dibaca dulu. Bukan. Terlalu visioner kamu. Belum di situ. Situ dulu. Lihat dulu kursornya. Jangan ditutupi juga. Di bawahnya. Itu ada alif, akhi. Jangan tolong menolong di sini. Jangan, ya. Itu kan tanda tanya. Ditarik ujungnya tuh. Ahada baitun, begitu loh. Itu kan baru bertanya. Ahada baitun, tarjim. Terjemahkan. Jangan lama, harus cepat. Ahada baitun. Apakah itu rumah? Ahaza ini. Ada itu ini. Terus ahaza. Apa? Itu Cocok. Apakah? Ini rumah? Gitu ya. Kamu Itu tadi apa artinya? Apakah? Apa? Gitu loh. Ihsan. Lanjut. Jangan atur ustaz.
Ayo lanjut. Nah, tarjim. Iya. Bukan, tidak. Ini masjid. Ah, Masya Allah. Luar biasa ya. Tarjim, tarjim. Gimana kan? Anak gue rumah ini udah Nah, kunci surga insya Allah. Apa itu maftaha? Nah wal an nantaqilu ila al-mawdu'il jadid wa hiya man hadha. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan baru. Kalau tadi kan apa. Nah, sekarang man siapa. Jelas? Ma apa artinya? Al man. Masya Allah. Ya, jadi pelan-pelan, syuwaya. Kalau orang Mesir bilang begitu. Kalau mahlan bimahlin itu bahasa fushanya. Kalau bahasa amiyahnya syuwaya. Maksudnya Apa tadi, Ma? alon-alon, pelan-pelan. Apa tadi, Ma? Syuwaya. Antum itu harus ngerti ada fusha, ada Man. amiyah. Kalau bahasa lagu-lagu Arab itu Siapa? amiyah semua. Nah, jadi bukan bahasa fusha, makanya kamu nggak ngerti. Karena yang fusha aja nggak ngerti. Misalnya yang lagu Arab yang beda-beda. Misalnya kalau apa namanya? Kalau misalnya bahasa Arab fusha itu kalau nanyain nama masmuki. Tapi kalau amiyah nggak pakai itu. Tismek A. Siapa namamu? Tismak A. Gitu. Atau apa namanya? Atau misalnya intawin. Nah, intawin. Tahu artinya intawin? Min aina anta. Intawin. Ah, itu apa namanya? Itu namanya bahasa amiyah. Tapi itu jangan belajar itu. Jangan belajar itu. Kalau mau jadi TKI silakan. Tapi itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Ya, tapi bahasa yang sudah bahasa pasaran karena sudah mengalami gesek terpengaruh dengan bahasa-bahasa ajmi. Ya, itu bukan bahasa Quran, juga bukan bahasa sunnah, dan juga bukan bahasa kitab-kitab. Yang kita pelajari ini adalah bahasa fusha, gitu. Saya dulu punya teman orang Filistin, orang Gaza. Ya, dulu dia jadi mahasiswa internasional, sekolah di Jogja. Waktu pertama dia tiba di Indonesia, dia kan nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali kan. Jadi kemana-mana saya dampingi terus ngajar dia bahasa Indonesia. Terus aku minta dia ajarin saya bahasa Amiyah. Ajarin aku dong bahasa Amiyah, saya belum ngerti bahasa Amiyah. Karena kalau mau ngerti bahasa Amiyah harus jadi TKI dulu. Tinggal di sana, nah, nanti terpengaruh dengan bahasa pasaran. Kalau bahasa yang kita pelajari sekarang itu namanya bahasa fusha. Terus ketika saya minta seperti itu, dia bilang, jangan pelajari itu. Karena itu justru yang merusak bahasa kami. Jadi amiyah itu adalah, dia katakan, ya, hadhihi lughah, ya, allati tufsiduna al-arabiyyah, allati tufsidul arabiyyah. Inilah bahasa yang merusak bahasa Arab, bahasa amiyah. Makanya kata dia, seandainya saya ini dilahirkan kembali, saya ingin lahir dalam kondisi tidak mengenal itu bahasa. Ya, karena itu merusak bahasa Arab. Makanya orang-orang Arab itu mesti belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa amiyah, sehingga mereka jauh dari bahasa fusha.
Meski demikian mereka lebih cepat dari kita. Karena memang bahasa ibunya. Tinggal diperbaiki-perbaikin aja gitu. Nah, ini man hada, man ini jam berapa sekarang? Mau diingatkan? 5:30. Ini sampai jam berapa? Sampai jam 6. Ya, 15 menit lagi ya. Nah, man hada, siapa ini? Siapa ini? Kita baca sama-sama sebelum kita latihan lagi. Ingat, ini buku penuh dengan latihan. Jadi harus siapkan mentalnya. Belum ditanya. Ya. Man hadza, Man haza? siapa ini? Siapa ini? Hadza tabibun. Haza tabibun. Ini dokter. Ini dokter. Man hadza, Man haza? siapa ini? Siapa ini? Hadza waladun. Haza waladun. Ini anak laki-laki. Ini anak laki-laki. Jadi kalau walad itu anak laki-laki. Waladun. Man hadza, Man haza? siapa ini? Siapa ini? Hadza talibun. Haza talibun. Ini pelajar Ini pelajar. atau mahasiswa. Otomatis. Ya, kalau dalam tradisi akademik modern, talib itu biasanya untuk sebutan mahasiswa. Kalau siswa itu tilmiz atau tilmidah, ya. Tapi sebenarnya talib itu bahasanya ya pelajar, penuntut. Ali bin Abi. Ahada waladun, Haza waladun. apakah ini anak laki-laki? Kah ini anak laki-laki? La, La. ada rajulun. Haza rajulun. Tidak, ini laki-laki dewasa. Ini laki-laki Ya, dewasa. jadi kalau rajulun jamaknya rijal, rajulun kan mufrad. Dijamakkan jadi rijal itu artinya laki-laki dewasa. Ya. Antum harus tahu tuh. Rajulun itu laki-laki dewasa. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah ada campuran pertanyaan ma dan juga pertanyaan man. Ayo bareng-bareng. Mahada, Mahaza. apa ini? Apa ini? Hada masjidun. Haza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Man hada, Haza. siapa ini? Siapa ini? Hada tajirun. Ada tajir. Ini pedagang. Ini pedagang. Hada kalbun. Haza kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Ya, makanya kalian harus bisa bedakan kalbun sama kolbun. Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu beda huruf, beda arti. Beda panjang, beda arti. Ya. Nah, ada dulu judul siraman kalbu. Kalbu. Ya kan? Nggak ada anjing saya lihat. Siraman kolbu. Ya. Jadi kalau kamu baca ayat, hati-hati ya. Apalagi misalnya ada ayat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jangan sampai baca biqalbi, bahaya. Kalau biqalbin salim membawa hati yang selamat atau hati yang sehat. Kalau kamu baca biqalbin salim membawa anjing yang sehat. Hati-hati loh, hati-hati ya. Bisa Allah murka kalian baca. Makanya harus ilmunya harus benar. Hada kalbun. Haza kalbun. Ini anjing. Ini anjing. Ahada kalbun. Haza kalbun. Apakah ini anjing? Apakah ini anjing? La. La. Tidak. Tidak. Hada qittun. Haza qittun. Ini kucing.
Ini kucing. Hada himarun. Haza himarun. Ini keledai. Ini Ini keledai. juga hati-hati. Himar sama khimar. Kalau himar, keledai. Kalau pakai kha, khimar, kerudung. Nah, hati-hati. Ya. Himar. Dek, di mana khimarnya? Ah, khimar kok khimar. Himar. Di mana himarnya? Ya, jangan. Jadi himar, keledai. Khimar, kerudung. Ahada himarun. Haza himarun. Apakah ini keledai? Apakah ini keledai? La, tidak. Tidak. Hada hisanun. Haza hisanun. Ini kuda. Ya, kuda itu selain hisan, dia juga bahasa Arabnya adalah ya apa? Faros. Farosun juga kuda juga artinya. Hanya kalau farosun itu biasanya kuda yang digunakan untuk perang. Wa ma hada, Ama haza. dan apa ini? Apa ini? Hada jamalun. Haza jamalun. Ini onta. Ini onta. Itu tadi saya katakan, kalau tadi kan beda huruf beda arti. Ini beda panjang, beda arti. Ah, saya dulu punya teman namanya Jamal, Jamaluddin. Tapi dipanggil Jamal. Jamal, Jamal. Karena saking dipanggil Jamal, Jamal lama-lama kok mirip unta gitu loh. Jamal. Jangan pendek, harus panjang. Jamal. Jamal. Susah memang itu nama ya. Nggak bisa dibaca pendek. Dibaca pendek jadinya penghinaan gitu loh. Ya, jadi kalau panggil namanya orang jangan harus panggil Jamaluddin, Jamaluddin bukan Jamaluddin. Unta agama. Emang mau pergi jihad kita unta. Ya, Jamal, Jamal unta. Jamal kalau zaman keindahan. Ya. Jamal itu indah atau keindahan. Kalau isim sifatnya jadi jamil, ya, yang indah. Kalau jamal keindahan. Ya. Mahada, apa ini? Apa ini? Ada dikun. Haza dikun. Ini ayam jantan. Ini ayam jantan. Dik, ayam. Kalian sering kan panggil tuh dik. Nah, makanya jangan pakai dek aja lah, dek. Kalau dik, panjang dik, ayam. Ya, ayam jantan. Ya, hada dikun. Ini ayam jantan. Kalau ayam betina, dajajatun. Kalau dajajah itu ayam betina. Kalau dik, ayam jantan. Enak mana sih? Jantan apa betina? Ayam jantan lebih enak. Man hada, Man haza. siapa ini? Siapa ini? Hada mudarrisun. Haza mudarrisun. Ini guru. Ini guru. Ahada qamisun. Haza kamisun. Pakai ini aja. Apakah Ini. ini baju? Ini baju. La. La. Hada mindilun. Haza mindilun. Ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Ini Nah, sapu sekarang kita tangan. ke tamrin dulu. Saya minta antum apa yang ditunjuk membacakannya sekaligus menerjemahkannya. Nabda min. Tadi terhenti di mana? Anta, tafadhal. Ar-raqmul awal. Santai-santai aja, santai-santai. Baca sempurna dulu aja. Terjem. Ini pena. Masya Allah. Ba'dahu ar-raqmus tsani. Tafadhal. Ada
As-tsani akhi. Yang tunjuk. Ngomong aja gitu loh. Badu. Nah, terjem. Siapa ini? Ini dokter. Masya Allah. Tunjuk, tunjuk. Siapa? Itu mah bagus. Dokter hati maksudnya. Ar-rabi'. Tafadhal. Anta ya sahibatan nazara. Tafadhal. Anti. Anti, bukan anta ya. Anti. Soalnya tiap hari murid saya laki semua. Anti. Tafadhal. Ya. Jangan nunjuk. Al-khamis. Tafadhal. Tafadhali. Nah, ba'daha. Terjemihha ya ukhti. Masya Allah. Ba'daha, tafadhali. Ba'daha. Tafadhali. Kenapa HP-nya rusak? Haza hasanah. Tafadhali. Hisanan. Irfa'is saut hatta nasma sautaki jayidan. Maksudnya keraskan suaranya sampai kami dengar dengan baik. Masya Allah. Terjemiha. Hisanan itu apa? Pakai adalah pula. Ini aja gitu loh. Ini keledai. Bukan kedelai loh, keledai. Ya, keledai. Mumtaz, mumtaza. Tafadhali. Mindi. Emang udah sore kayaknya harus mandi ini. Hada mindilun. Terjemiha. Naam, ba'daha tafadhali. Nah. Ar-raqmul 'ashir. Ar-raqmul akhir. Anti ya ukhtil karima tafadhali iqra'i jayidan hatta nasma sawtaki jayidan. Kok amin? Silakan. Man haza. Haza. Apa itu? Rijal. Rajilun. Hada rajulun. Terjemiha. Iya, ini laki-laki dewasa. Jangan pandangi kita anak-anak terus gitu. Nahnu rijal wa antunna nisa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, intahayna minad dirasa. Qabla an nunhi al-majlis fikum soal ayuhal ikhwah. Ada pertanyaan? Fadhali, tanya apa? Bi Indonesia atau bil Arabiyah? Al-farqu bainal mindil wal mandil. Nah, min haitsus saut. Ya, jelas bedalah. Ya, jadi al-farqu baina al-mindil wal mandil. Mindil lahu ma'na wal mandil laisa lahu ma'na. Mindil itu sapu tangan, mandil itu nama tetangga saya. Si mandil apa itu? Mandil, mindil ya, mindil yang betul ya, bukan mandil. Ya.
Memang ada beberapa kata yang kadang-kadang memang pengucapannya di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain, ya. Tetapi untuk kasus mindil, sepanjang pengetahuan Ustadz, memang mindil, bukan mandil. Atau mungkin antum pernah dengar mandil gitu. Nah, mandil. Di mana kamu dengar itu? Di Mahat. Kita mindil di sini. Kita mazhabnya mindil. Ya, jadi mindil ya, oke lah, mindil mandil gitu ya, sapu tangan. Takhrajti min ayil mahat ya ukhti? Mahat Baitus Salam. Aina hadal mahat? Prambanan Solo. Oh, Prambanan Jogja. Maksudnya Jalan Solo gitu loh. Ya, ada yang mahzub di situ. Selesai atau gimana? Atau masih dalam proses belajar? Kam sana kunti fi hadal mahat. Sita sanawat. 6 ini, 6 tahun. Insyaallah. Lidzalika kunti mahiratan fil lughatil arabiyyah. Masyaallah. Amin itu doa. Ya, mandil mindil. Masyaallah. Al-kitabul muqarrar alladhi ustu'mila fi mahadiki. Hadzal kitab? Ayul kitab? Hah? Oh, Drusul min Gontor. Ya kadang-kadang memang Gontor beda sendiri tuh. Nah, mindil jadi mandil gitu ya. Enggak, bercanda. Ya, mandil mindil. La ba'sa bih. Oh, jadi mahaduka muta'alliqun bi mahad Gontor bi kutub al-muqarrarah. Al-kutub al-muqarrarah maksudnya buku ajaran. Oh, insyaallah. Kalian nam aja tuh ya. Masya Allah. Al-akhar. Ada yang lain yang ingin bertanya? Fikum soal, ayuhal ikhwah. Berarti, Mas Muki anti ya ukhti. Mas Muki. Man? Jauzah. Jauzah. Itu ada ismu ukhti saghira. Saya punya adik namanya Siti Jauzah. Ini antum tahu kan? Nah, dia kenal ini adik saya nih. Ya, Jauzah juga namanya. Insyaallah. Insyaallah. Kenapa bisa nyampe di sini? Ma yusiluki ilahuna. Apa yang mengantarkanmu ke sini? Apakah mencari jodoh atau apa ini? Insyaallah. Belajar, ta'allum. Ya. Gimana antum pengen bisa bahasa Arab? Mau. Pengen aja pengen, semua orang pengen. Pengen kaya pengen masuk surga pengen. Usahanya mana gitu loh. Harus berusaha ya. Jadi saya mohon, saya harapkan ya kelas ini bisa konsisten lah ya. Ya. Kalau kalian semangat ya yang ngajar juga semangat gitu loh. Kalau kalian tidak semangat, Ustadz tetap semangat gitu loh. Karena pengalaman Ustadz buka kelas bahasa Arab itu memang semangat memulai. Tapi untuk menjalankannya kadang-kadang putus di tengah jalan. Itu pengalaman Ustadz. Sejak Ustadz sampai ke Jogja itu buka kelas privat pasar di mana-mana. Ya Allah. Ya, tapi awalnya aja semangat, lama-lama tersisa 1, 2. Tapi alhamdulillah ada beberapa murid saya, tapi kebanyakan murid saya memang dulu akhwat, ikhwan jarang. Saya buka kelas di mana ya? Dulu itu banyak murid saya anak UGM, anak UII, tapi akhwat hampir semua akhwat. Dulu belum menjadi Real Masjid, ini masih dulu namanya apa namanya ya? Bukan sebelum Muslim United.
jus. Sebelum jus. Warna, rumah warna. Nah, dulu di sini ada kelas. Biasanya dulu mahasiswi UGM sama UII gitu, datang belajar di sini sama Ustadz. Mereka konsisten. Yang ikhwannya awalnya semangat, lama-lama hilang semua. Gitu. Tapi alhamdulillah yang beberapa akhwat itu sampai bisa baca Arab gundul, alhamdulillah, karena mereka belajar sama Ustadz bertahun-tahun belajar sama Ustadz. Alhamdulillah konsisten, luar biasa. Masya Allah. Ya. Akhwat tuh yang berhasil itu beberapa anak UII, ya, anak UGM juga ya lumayan lah ya. Konsisten, alhamdulillah bisa baca Arab gundul. Karena aku tuntun tuh dari awal sampai kemudian kita masuk nahwu shorof lewat, terus masuk tadribul qiraah. Jadi latihan membaca Arab gundul. Bisa. Terus yang di Bantul itu saya juga dulu punya murid, akhwat juga, alhamdulillah tembus Al-Azhar. Jadi awalnya nggak ngerti bahasa Arab tuh, nggak ngerti. Terus aku ajarin dia, memang 2 tahun kalau saya nggak salah, karena lama dia belajar sama saya. Teman-teman yang lain udah pada nyerah, datang ke rumah, ditemani istri. Ustadz, gimana Ustadz, saya masih pengen belajar nih, tapi nggak mungkin lah berdua sama Ustadz. Gimana kalau Ustadz istrinya nemanin? Ya udah ke rumah aja, nanti istri saya nemanin. Belajar ya. Terus bisa bisa baca Arab, gundul, terus tes Al-Azhar, tembus. Luar biasa. Padahal dari nol. Ya, itu karena konsisten. 2 tahun setahu saya. Murid saya itu 2 tahun. Dia belajar sama saya. Jadi ya mau tidak diajar juga ya gimana ya, kasihan nanggung toh. Nanggung dia. Itu dulu. Sekarang kayaknya susah. Nah, kalau sekarang kan yang penting kelas bareng seperti ini. Jadi pengalaman Ustadz ngajar privat bahasa Arab itu ya penyakitnya itu adalah konsisten, istiqomah. Memulai itu mudah, tapi konsisten itu yang susah. Ya, bisa konsisten nggak? Bisa istiqomah? Iya, kalau istiqomah kan jadi gitu loh. Kalau tidak istiqomah, ibarat orang ngapain memulai kalau nggak istiqomah? Buang-buang waktu. Nah, ikhwatal iman, saya kira cukup. Kami jam berapa sekarang? Ya, kita akhiri dulu 551. insya Allah. Nanti pertemuan berikutnya bisa lebih cepat lagi ya. Tadi Ustadz ada urusan. Ustadz ini punya 3 anak, punya 1 istri. Harus diurus semua tuh ya. Ada urusan, terus ke sini ya agak telat. Tapi saya usahakan nanti pertemuan berikutnya itu ya bisa kita mulai jam 4 insya Allah ya. Jar waktunya bisa lebih panjang. Dan kalau juz awalnya sudah selesai, nah, kita masuk juz 2-nya. Kalau sudah selesai, kita masuk nahwul muyassar, sarful muyassar. 2 jilid selesai itu, langsung kita tadrib qiraatul kutub. Siap? Ya. Udah tahu waktunya sampai enggak? Yang RMA ini kan 6 bulan. Sampai kecuali bikin pulang lagi. Ya, ala kulli hal. Kita cukupkan dulu ikhwatal iman dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.